Oke. Nah, hari ini kita akan coba membahas CRUD ya. Di bagian mungkin kelas Tkom F gitu ya. Tentunya sebelum kita masuk ke CRUD, jadi CRUD itu adalah fungsi create, read, update, dan delete. Ini kaitannya dengan koneksi ke database. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa tempat kita menyimpan data itu basisnya adalah di database. Tempatnya adalah di database. Nah, bagaimana cara kita menyimpan data dari website itu harus melalui eh, apa namanya backend gitu ya, harus melalui backend menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, nah untuk itu tugas kemarin harusnya menjadi kelanjutan gitu ya, karena kita akan membuat memfungsikan gitu ya, membuat form kita itu berfungsi. Nah, sebelumnya mungkin kalau masih ada juga yang belum menyelesaikan, mungkin kita demo saja ya dari awal. Intinya kita sudah pelajari template, beberapa template saya sudah berikan, silahkan pilih sendiri. Nah, nanti ya, teman-teman dapat memilih dan membuat sesuai dengan keinginan. Ini mungkin dari awal saya record Zoom-nya supaya kalian bisa ikuti nanti ya di apa namanya, bisa diulangi gitu. Oke, nah dalam hal ini saya akan mencoba menggunakan template ini, namanya Minton, gitu ya. Tapi yang kita berfungsikan sebenarnya itu hanya di bagian dalamnya saja. Jadi teman-teman dapat memilih, melihat ya, bagaimana memfungsikan form yang akan kita buat dan tabel yang akan kita buat. Oke, tentunya teman-teman semua bahwa sebelum kita membuat file ini, fungsi ini berarti kita harus memiliki database, gitu ya. Sebelum masuk ke backend-nya, kita harus memiliki database. Nah, mohon dicek di phpMyAdmin, teman-teman semuanya. Silahkan sesuaikan. Kalau saya kebetulan pakai Laragon, saya coba membuat apa namanya, membuat database. Bentar ya, database-nya itu di praktikum. Nah, saya mencoba membuat database praktikum dengan tabel anggota, gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba buatkan, gitu ya. Adapun eh, desainnya, strukturnya itu seperti ini. Jadi di tabel ini ada ID anggota, ini yang menjadi primary, tipenya integer, panjang ukurannya adalah 11 karakter, ada nama dengan tipe varchar, alamat dengan tipe teks, email, telepon, dan gender itu dengan tipe varchar, gitu ya, dengan masing-masing lengthnya atau panjang karakternya. Nah, ini seperti ini, harusnya teman-teman sudah buat sih di pertemuan sebelumnya. Kemudian, yang kedua, kita harus menyiapkan file koneksi, gitu ya, file koneksi. Nah, kebetulan kalau kita masih menggunakan default ya, Exam atau Laragon atau sebagainya, biasanya itu kita menggunakan lokalnya itu localhost, usernya sebagai root, passwordnya itu 0, kosong ya. Nah, DB-nya yang kita sesuaikan dengan masing-masing database gitu ya. Kemudian di koneksi juga itu kita membuat file MySQLi, bukan ya, variabel ya, untuk mengecek konektivitas gitu ya, mengecek konektivitas dari backend ini ke database-nya gitu ya. Nah, sampai sini harusnya sudah paham karena ini sudah kita praktekkan. Nah, selanjutnya kita harusnya membuat form atau tampilan anggota ya. Jadi kita buat file baru, namanya kita tulis anggota.php gitu ya. Nah, nanti template ini kita mau coba, tapi ambil hanya sebagian saja ya. Kita ambil sebagian saja. Jadi kita coba cari template-nya. Template-nya itu namanya Minton. Kalau kalian kemarin itu ada saya share template, kayaknya ada di situ deh.
Coba dicek, kalau tidak ada mungkin nanti saya ini kan diinformasikan saja kalau tidak ada. Nah, kebetulan filenya seperti ini nih. Mana ya? File lengkapnya itu seperti ini nih, teman-teman. Coba lihat ya. Template. Nah, ini dia. Ada bagian admin, ada bagian dokumentasi, dan ada landing page-nya. Coba kita menggunakan yang admin. Admin itu saya menggunakan yang modern. Nah, di folder ini, aset, ini adalah semua datanya yang kita perlukan. Makanya si aset ini harus ada. Harus kalian copy nih ke dalam folder project kalian. Gitu ya. Nah, kalau yang di bagian ini beberapa, ini hanya beberapa temanya saja. Contoh kita mau menggunakan yang modern. Nah, modern ini kita menggunakan yang seperti ini tampilannya nanti. Nah, ini ada left bar. Left bar biasanya itu kita memasang menu-menu, gitu ya. Kemudian ada top barnya. Top barnya ini kaitannya ketika kita ingin menempatkan toolbox gitu ya. Jadi banyak toolbox yang dapat kita gunakan, kayak notifikasi dan seterusnya. Nah, kemudian sebenarnya ada sidebar lagi yang left bar. Right bar ya, sisa kanan gitu ya. Menu kanan. Nah, ini sebenarnya bisa di customize. Kalau tidak dibutuh sebenarnya itu tidak kita tambahkan. Nah, di bagian inilah bagian kita bekerja atau mengubah beberapa template di dalam. Ini contoh dashboardnya. Nah, kita mau cari sebenarnya yang inputan form gitu ya. Kita mau cari form. Nah, form yang akan kita buat sebenarnya adalah sama dengan tugas yang lalu. Kalau tidak salah, tampilan yang akan kita buat adalah ada tabelnya untuk menampilkan data dan ada formnya untuk menginput, mengedit dan seterusnya. Gitu ya. Nah, harusnya berarti kita akan menggunakan tabel, membuat tabel dan form, gitu ya. Jadi kita mau padukan form, form basicnya ini ya, formnya ini dengan tabel, gitu ya. Nah, seperti ini desainnya dengan tabel. Nah, gimana caranya? Oke, jadi kita copy paste dulu. Jadi di sini karena sudah ada template-nya, teman-teman, jadi kita tidak perlu lagi mengetik dari awal, gitu ya. Mengetik dari awal. Kita coba fungsikan yang tabel. Oke. Oke. Nah, secara keseluruhan kita copy paste saja dulu ini karena ini kita butuh ada beberapa ya. Kita butuh beberapa. Kita paste saja ke anggota. Gitu kan. Harusnya ini yang seperti ini nih itu merujuk ke data aset dan JS-nya dan seterusnya. Nah, coba ini kan belum saya edit ya, teman-teman semuanya. Kalau kita coba running gitu ya. Localhost kemudian tcom f slash anggota.php, harusnya ini akan tampil berantakan. Kenapa? Karena semua JS JavaScript atau semua CSS itu tidak terload. Ya. Kenapa tidak terload? Karena struktur foldernya itu seperti ini. Nah, anggota yang kita buka, anggota.php yang kita buka itu sejajar dengan folder aset. Harusnya ini langsung masuk saja ke aset. Sementara ya di sini itu harus back dulu. Jadi titik 2 ini artinya dia back dulu ya. Seperti itu. Coba bandingkan dengan yang di sini. Ini kan folder asetnya itu berada di disk. Sementara yang kita buka itu ada di folder modern. Jadi harusnya dia kembali satu folder ke sini lalu buka ke aset. Gitu ya. Semoga dipahami.
Nah, untuk itu kita harus menghapus nih semua. Yang titik-titik 2 ini kita harus hapus. Cara cepatnya adalah kita eh, search saja baru replace. Gitu ya, seperti ini. Ini kan titik 2 kita cari. Ini Ctrl F ya untuk menampilkan ini, atau Ctrl H untuk replace. Gitu ya, kita replace. Oke, kalau sudah kita simpan, silahkan di refresh. Oke. Berarti masih ya. Coba yang mana lagi? Kita mau lihat nih aset ini yang mana? Oh ya, sorry. Ini harusnya kita hapus juga ya. Hashtag slash ini ya. Kita unduh dulu. Kita hapus dulu sekalian. Oke, kita hapus. Lalu save. Kita coba lagi. Ya, agak lambat karena dia nge-load semua datanya, filenya. Oke, harusnya sudah berhasil. Nah, seperti ini. Sama persis dengan tabel basic di sini. Nah, teman-teman, ini kan tidak kita pakai semua ya. Mungkin kita pakai yang di sini aja, basicnya ya. Paling atas saja. Nah, berarti inverse, tabel, dan seterusnya itu ke bawah kita hapus saja ya. Coba kita searching basic example. Jadi ini kan banyak ya teman-teman. Kalau kalian melihat itu ada 2000-an baris. Nah, sebenarnya kan itu tidak kita gunakan semua ya. Jadi boleh kita hapus sebenarnya yang lain. Terutama yang bagian bawah tadi. Jadi basic ini aja yang dipertahankan. Jadi kita searching saja ini. Kita searching saja ini. Nah, ini dia. Berarti ini yang kita pertahankan, teman-teman. Nah, biasanya itu ada yang seperti ini. Row call ini artinya dia bootstrap ya. Jadi kita klik saja ini. Kita klik saja beberapa. Ini yang kita hapus. Ya. Nah, ke bawah ada lagi row. Jadi semuanya ini kita hapus. Karena ini tidak kita butuhkan. Ingat ya, perhatikan yang tabelnya. Tidak semuanya kita hapus ya. Yang ada tabel saja. Karena tabel itu yang kita mau hilangkan. Karena kalau kalian menghapus keseluruhan, ini juga kalian hapus, berarti yang lain juga akan hilang. Oke, kita hapus yang di sini. Kita buat ini jadi 12 supaya dia agak besar. Ya. Kita coba running kembali. Nah, harusnya tampilannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini left bar saya tidak customize ya. Kalian boleh customize sendiri kalau nanti kalian pakai. Ini juga toolbar silahkan di customize sendiri. Right bar juga silahkan di customize sendiri. Saya hanya fokus di dalam ini aja karena kita mau fungsikan CRUD. Oke. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Nanti resign aja, nanti kita persilahkan. Oke, kalau saya terlalu cepat, teman-teman mungkin nanti boleh ditegur aja kalau belum bisa mengikuti, atau kalau misalnya tidak jelas nanti saya share videonya ya, nanti kalian perlambat lagi atau ulangi lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Oke ya, kita lanjut. Oke. Nah, selanjutnya itu kita sesuaikan dengan tabel tadi yang kita buat, gitu ya. Kebetulan ini adalah data anggota, berarti kita sesuaikan nih data-datanya. Ini data anggota, gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena ini kita butuh headernya, gitu ya. Berarti kita akan menyesuaikan nih tabel dari anggota. Kebetulan tabelnya adalah nama, alamat, email, telepon, dan jenis kelamin. Kita tulis saja nama,
alamat, apa tadi? Nama, alamat, telepon, email. Oke. Kita copy saja ini, kemudian paste. Ctrl C, Ctrl V, gitu ya. Kita duplikat nomor telepon dan jenis kelamin. Oke. Nah, karena di sini sebenarnya ini kan data ya. Kita hapus saja ini karena kan datanya ini data statis statis ya. Kita butuh data dinamis dari database. Oke. Nah, tampilan apa namanya? Tampilan tabelnya itu sudah selesai. Oke. View-nya sudah selesai di bagian tabel. Nanti view-nya, form-nya nanti akan kita lanjut. Nah, untuk sekarang itu kita mau narik datanya dari anggota. Ini kan di tabel anggota ini sebenarnya kan ada paling tidak ada berapa nih? Ada 13 data ya. Ini sebenarnya bisa langsung dimunculkan. Bagaimana caranya? Kita masuk di fungsi read dulu atau select atau baca data. Gitu ya. Kalau CRUD tadi berarti dia di R-nya, read-nya. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pindah ke bagian awal, gitu ya. Ini saya coba kasih apa komentar bagian front end, ya. Nah, ini di sini bagi oke. Jadi bagian backend-nya kita akan menggunakan PHP. Ya. Nah, karena kita sudah ada koneksi, jadi kita butuh file koneksi nih. Variabel koneksi. Jadi kita include-kan saja si file koneksi.php. Oke. Nah, kemudian oke ya, berarti kan ini sudah ada ya. Harusnya ini sudah mengambil semua variabel yang ada di koneksi. Oke. Selanjutnya kita mau select nih. Ya. Kita mau menampilkan semua data. Jadi query read ya dengan select all from anggota ya. Kemudian kita mau menampilkan ya atau mengambil datanya. Ini result query MySQL query, kemudian di sini adalah MySQL query read ya. Harusnya kalau kita lakukan perulangan ini harusnya muncul. Nah, baik. Sampai sini ini sebenarnya bisa dipindahkan ke bawah ya atau bisa juga di atas. Atau ini saya coba komentar lagi. Fungsi data dari. Oke. Nah, menampilkannya itu bisa kita tampilkan di ini tadi. Di ini left menu, ini konten di bagian ini top bar ya. Logo, top bar juga bagian basic ini. Kita mau nampilkan di sini, gitu ya. Jadi variabelnya tadi di atas, gitu ya. Kita mau buat lagi fungsi perulangan di sini. Perulangan untuk menampilkan, gitu ya. Karena kebetulan kita menampilkan di sini ya, teman-teman. Jadi kita harus menulisnya di sini. While query result
Kita mau ini ada variabel i untuk ini. Oke, kemudian ini kita coba copy paste saja. Atau kita echo ya. Echo ini seperti ini. Jadi nanti di sini adalah si variabel i. Oh ya, sorry. Ini kayaknya masih ada ya. MySQL page asosiatif. List. Terusnya gini ya. Coba. Oke. Harusnya ini kah? Baik, kita coba aja ya. Nah, di sini kita mau menampilkan list tetapi dengan parameter atau array dengan asosiatifnya nama. Coba dulu ya. Kalau ada error. Oke. Nah, dia error di line 1313. Mana itu? Oh, oke. Dia tidak menemukan ini. Sininya. Di komanya. Oke, kita coba lagi. Nah, apa yang terjadi? Oh, kayaknya dia error. Kalau begini tuh biasanya dia error. Cara mencarinya itu Ctrl U, kemudian kita cari errornya di mana. Biasanya di bagian tabel. Nah, ini. Oh, dia tidak baca ini ya. Oke. Kalau gitu, ininya error ya. Coba kalau gini. Atau gini. Dia konsepnya gini kali ya. Oke. Coba kita refresh. Nah, ini sudah ada datanya. Oke. Sisa kita sesuaikan. Jadi kan ini tadi nama ya. Yang ini alamat, ini email, ini nomor telepon, ini jenis kelamin. Ini nama, alamat, kemudian email, lagi telepon dan gender. Telepon dan oke. Nah, I-nya kan satu terus ya. Kalau kalian tadi lihat berarti kan kita harus lakukan increment di sini. Supaya dia tertambah terus. Oke, kita refresh kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kenapa ini semuanya huruf besar? Oh, berarti di sini harusnya kita ubah menjadi TD ya. TD. Oke. Kalau teman-teman bingung caranya, yang saya lakukan, ini Ctrl D ya. Kita blok dulu TH-nya, baru kita Ctrl D. Ini kan ceritanya mau kita ubah jadi TD ya. Jadi kan TH itu header ya maksudnya. Jadi kita Ctrl D terus sampai semuanya terseleksi, lalu kita ketik langsung TD. Oke, harusnya ini sudah berubah. Nah, selanjutnya pertanyaannya jenis kelamin harusnya kan jenisnya laki-laki dan perempuan ya. Jadi bukan 1-0, tapi maksudnya adalah 1 itu untuk laki-laki, 0 itu untuk perempuan. Jadi kita harus membuat lagi percabangan. Oke. Jadi if, jadi kita tulis dulu gender. Apa? If ya. If list, kemudian ada gender sama dengan 1, ya. Buat variabel gender sama dengan laki. Okay. Else
Buat lagi variabel gender dengan variabel yang sama, perempuan. Kita ganti variabel di bawah menjadi seperti ini. Harusnya ini sudah berubah. Jangan lupa ya, kalau ada perubahan disimpan ya. Oke, kita coba seperti ini. Oke, harusnya sudah berubah teman-teman semuanya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini fungsi read sudah selesai? Fungsi select data sudah selesai? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ya, langsung raise hand aja. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi read, gitu ya. Fungsi read. Jadi kita akan menambahkan satu tombol, gitu ya. Kita cari dulu tombol pada templatenya. Coba, kalau kita berada di template apa tadi, Minton ini, berarti kita cari yang button. Button itu biasanya ada di, silahkan dicari saja setiap ini ya, tapi biasanya dia di komponen sebenarnya. Mana ya? Kita coba cek dulu deh. Ah, ini dia, base UI, button. Nah, ini kita coba cari saja. Nah, ini contoh ya. Kita hanya mau menambahkan button seperti ini dengan icon. Kita inspect saja ini. Sebenarnya kalian boleh cari di file ini ya, tapi kan itu pasti membutuhkan waktu lama. Jadi saya biasanya kalau kecil-kecil saya coba inspect, lalu klik button yang saya inginkan, gitu ya. Contoh ini, klik kanan inspect, langsung diarahkan ke sini. Ini silahkan diedit HTML. Nanti ini copy paste saja langsung ke tempat di mana tombol itu difungsikan. Gitu ya. Coba ini kita mau ubah. Karena kan di tampilan kita itu kan sebenarnya ada ya. Mana itu? Oke. Ini kita mau ubah ke sini. Oh iya, dia di bawah ya itu ya. Sini ya. Oke, berarti bukan. Di kita itu di sini saja. Kita tambah saja ini di sini. Bagaimana hasilnya? Gimana hasilnya? Oh, dia akan nambah sini. Oke. Boleh juga kita tambahkan ini ya. Buat Nah, teman-teman, kalau kalian mau sebelah kanan, biasanya itu float right, tapi ini tidak semua ya. Sekali lagi, tidak semua template ada. Gitu ya. Kebetulan di Minton ini dia menggunakan float right. Float right itu dia memindahkan tampilannya ini ke kanan, gitu ya. Sehingga nanti dia di sini. Nah, kita mau ganti sebenarnya ini jadi A, karena ini adalah ancor ya, yang link itu loh. Href, kita ganti href menjadi href itu anggota.php, tapi ada parameter tipenya, atau langsung aja deh tambah ya, ada parameter tambah sama dengan 1. Oke. Nah, ini kan kita mau ganti ya. Harusnya ini adalah plus supaya dia terganti si tombolnya ya. Nah, tambah. Oke. Kalau kita klik tambah, harusnya di sini akan berubah. Nah, gimana lagi caranya itu? Jadi ini kan kalau kalian ingat, ini adalah parameter get. Gitu kan, parameter get. Jadi, kalau kita mau fungsikan, kita kembali ke atas. Jadi kembali lagi, fungsi create data.
Jadi kita mau buat formnya dulu, gitu kan? Ya. Jadi apa namanya? Jadi logiknya adalah kalau kita ada tambah di sini, parameter tambah berarti harusnya formnya itu tampil di atas. Jadi kita buat form dulu, kita copy ini, kita cari nih apa namanya ini form elemen.html. Kita cari ini form alamat apa? .html tadi. Form elemen.html, kita copy paste tadi itu ya. Nah, dia di sini. Kita coba copy paste nih di sini ke form kita. Harusnya kita tempatkan di atasnya tabel. Tabel kan ini ya. Jadi kita harusnya tempatkan di sini. Nah, lalu kita seleksi yang mana yang mau dihapus. Itu kan coba kita lihat dulu. Sorry. Di sini harusnya. Nah, ini kan banyak sekali ya. Jadi kita pertahankan saja yang mau kita simpan. Oke, berarti nah, ini kita butuh udah ya, kita butuh email ya. Email ini email, teks, password. Oke, kita hapus saja yang tidak kita butuh dari bawah. Oke, kita butuh yang select juga. Oke, mana nih input types? Ke bawah itu informnya. Kita hapus dulu beberapa ya. Kita hapus sampai select aja. Input select. Input select. Ya, sampai sini saja dulu. Oke, kita hapus. Kita sesuaikan yang di atas. Berarti ini adalah nama. Tuh. Nah, yang kita perhatikan di form itu adalah ID dengan name-nya. Gitu kan? Sama value. Value ini kan kita hapus saja. ID harus kita samakan dengan for. For biasanya itu kalau kita klik ini, contoh ya, ini kan tidak aktif sekarang ya teks. Kalau saya klik teksnya, dia akan aktif. Email dia akan aktif. Ini karena for-nya sama. For dengan ID sama ya, dengan input. Jadi harusnya ini disamakan. Kita samakan saja txt name. Nah, satu lagi, ini kita mau fungsikan name. Jadi kalau kita mengirim data ke backend, di HTML itu dia akan mencari atribut name. Jadi harusnya atribut name itu ditulis juga. Oh ya, nama saja ya, karena kebetulan nama yang oke, nama. Kemudian ada lagi sebenarnya placeholder. Placeholder itu untuk teks-teks yang ini, kayak instruksinya. Masukkan nama. Oke ya, email. Kita coba ubah txt email, placeholder email boleh, tipenya email. Inilah, mohon maaf. Oke, password kita tidak butuh. Selanjutnya teks area boleh. Teks area itu adalah alamat. Sorry, ini apa nih? Placeholder. Ini nggak usah. Teks area itu alamat ya. Alamat. Kemudian di sini ID tetap ya. Kita mau txt alamat. Kemudian ada name-nya. Txt alamat. Nah, kalau teks area biasanya dia pakai row. Row itu menandakan dia berapa baris ke bawah. Ya. Karena ini terlalu banyak ya, kita pakai 2 aja lah. Gitu ya. Oke.
Read only disable static control helping input. Nah ini input. Oh ya, kita mau tambahkan dulu si apa sih tadi? Telepon ya. Oke. Kita mau tambahkan telepon di sini saja. Ini kita copy paste. Nanti ini kita ubah jadi teks. Ini kita ubah jadi telepon. Oke, kalau udah selanjutnya kita di sini select ya, select ID. Bentar. Ini berarti kita tambah ID apa? Select gender, gitu ya. Kemudian name, select gender. Ini di sini for-nya juga for select gender. Oke, kita ganti value sorry ya, 1 ya. Harusnya laki. Kemudian value 2. Oh iya, boleh sebenarnya kita tulis di sini ya. Pilih jenis. Ini kita hapus. 0 harusnya tadi ya. Oke. Nah, seperti ini formnya. Jadi ada nama, email, telepon, alamat, dan jenis kelamin. Nah, jadi teman-teman, oh ya, sebelumnya mungkin kita ganti dulu ya yang di atas ya. Input form form ini kita hapus saja lah. Oke. Nah, teman-teman, harusnya kalau saya hapus parameter tambah di atas, harusnya form yang muncul itu tidak muncul ini. Dia form manajemen data anggota ini tidak muncul. Yang muncul hanya si tabelnya. Oke ya. Sebaliknya, kalau saya klik tambah, berarti yang di atas ini muncul. Gimana logiknya? Logiknya itu kita mau sini ya, menampilkan di sini. Logiknya itu kita simpan di sini. Ini kan form ya. Form tambah data anggota. Oke. Jadi kita kasih logik di sini. Jadi buka tag PHP lagi. Kita coba tambahkan percabangan. Oke. If kita mau cek nih, apakah jadi fungsi iset itu adalah mengecek apakah variabel yang ada dalam sini itu ada. Jadi kita cari get tambah. Karena kan variabel yang kita ini adalah variabel get tambah, gitu ya. Kita buka di sini, lalu kita tutup di sini ya. Jadi kan form anggota sampai sini nih. Form tambah ber. Oke. Nah, kita tutup kembali di sini. Jadi PHP tutup, ya. Jadi dia buka sampai sini. Paham ya logiknya? Semoga dipahami. Selanjutnya ini kita refresh. Kita hapus dulu ini ya. Nah, seperti ini. Coba kalian lihat. Saya kan tidak kelihatan nih formnya.
form inputan. Saya klik tambah, dia akan refresh dan memunculkan form ini. Oke? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, oh ya saya lupa tadi menambahkan tombol ya di bawah, paling bawah. Harusnya ada tombol nih di bawah ini. Oke, tambahkan dulu tombol ya. Mana tadi yang tambah ini? Oke, kita ubah nih kembali. Ini berarti dia button. Ini ubah berarti jadi tipenya submit, gitu ya. Kemudian di sini save. Kemudian di sini ada simpan data. Oke. Nah, kita refresh dulu, ngecek formnya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau mau ditengahkan berarti harusnya di sini adalah text center. Center. Oke. Dia enggak mau ya? Coba. Kalau enggak mau, kita coba. Sorry. Kalau enggak mau, kita coba inspect. Inspect. Enggak mau ya. Inspect ini. Oh, karena formnya itu ya. Bentar. Load. Nggak mau juga. Nah, kalau gitu, oh dia di row ya. Text center. Mau. Oke lah, di ujung aja ya. Kita hapus saja ini. Oke, dia seperti ini nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita mau fungsikan nih, simpan nih. Sebelum memfungsikan, kita harus kembali ke formnya ya. Ini form. Nah, di sini kita harus men-setting action-nya sebagai tujuan dia melakukan fungsinya. Contoh ya, kalau saya klik ini, nanti kan ada backend yang bekerja ya. Nah, backend-nya itu di sini. Backend-nya itu di sini. Oke. Backend-nya itu di sini. Nah, jadi backend-nya kita tulis seperti ini. Kita tetap di anggota ya, anggota.php, tapi kita kasih parameter simpan tambah anggota. Oke, tambah anggota. Kemudian metodenya itu kita pakai post. Gitu ya. Oke. Jadi tadi kalian ada melihat bedanya ya. Bedanya itu di tadi itu kita form tambah, sekarang adalah tambah anggota. Ini simpan ya maksudnya untuk menambah. Atau masalahnya saya nanti akan ada lagi parameter satu untuk edit gitu ya. Jadi kita coba pakai tambah aja. Sebenarnya bisa simpan anggota sih sebenarnya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Terserah dari kalian lah mau pakai yang mana. Nah, kebetulan saya pakai ini tambah anggota berarti saya tulis nih di atasnya fungsi menyimpan form tambah anggota ya. Gimana caranya? Berarti if post is set ya tambah
anggota. Nah, artinya di sini harus get ya, karena kita kirimnya pakai get. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita mengirim data-data yang lain di dalam itu pakai post, gitu ya. Jadi kita nangkap dulu atau buat parameter nama. Parameter nama itu kita kirim pakai post. Oke. Apa sih bedanya? Bedanya seperti ini. Kalau misalnya saya eh, tulis di form ini metodenya post, berarti semua input dengan parameter name, dengan atribut name pada elemen input ini terkirim sebagai post, gitu ya, terkirim sebagai post. Tetapi kalau saya menulis di sini get itu, atau saya tulis get di sini, berarti terkirimnya sebagai get juga. Bedanya seperti ini. Contoh ya, saya coba ubah dulu di sini get. Lalu merefresh ini. Sorry. Terlanjur kita buat tadi. Kita coba tutup dulu. Oke. Nah, seperti ini. Saya menulis. Coba aja ya. Testing aja ya. Oke. Simpan. Coba kalian lihat. Cara ngirimnya itu di sini. Dia mengirim seperti ini. Oke. Ini adalah metode get. Dia kirim melalui URL. Nah, sebaliknya, kalau kita setting di sini post, gitu ya, ini ya, post, dia mengirim, tetapi dia tidak kelihatan. Gitu ya. Contoh ya, saya tambah. Oke, saya mengirim sini, ini, dia tidak kelihatan. Yang ada adalah tambah anggota, gitu kan? Tapi dia mengirim sebagai post. Buktinya apa? Buktinya seperti ini. Oke. Eh, Oke, kita tangkap dulu semua yang kita butuhkan. Oke, nama apa tadi? Alamat adalah txt alamat, kemudian email, dan telepon, dan gender. Oke, kita coba ubah satu-satu. Email, telepon, kemudian select gender. Ingat ya, yang ditulis di sini adalah si name-nya, parameter name. Oke, jangan dibolak-balik ya, karena biasanya akan keliru kalau dibolak-balik. Oke, nah selanjutnya kita fungsikan insert ke database. Oke, query insert ke database. Oke, query insert seperti ini. Ini kebetulan langsung ditampilkan. Kalian boleh ketik aja. Ini kita sesuaikan ya. Nama ID, nama, alamat, email, telepon, gender. Oke. Kemudian values ya. Oke. Kita bisa menulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. ID kita hapus saja ya, karena kan ini auto increment. Oke. Ini. Kemudian oke. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah dikasih sendiri gitu ya. Nama, alamat, email, telepon, sama gender. Oke.
Oke ya, kita coba testing. Oke, kayaknya tadi ada error ya. Mana sini? Belum ya? Kayaknya ada error tadi. Oke. Belum selesai kayaknya. Oke. Kita lihat dulu panduannya. Ada di com. Eh, nah ini dia. Cara ini update, ini query simpan. Oh ini. Gini ya harusnya. Oke. Ini sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan ya kalau ada yang mau tanyakan. Oke, kita coba ganti nih. Seperti ini. Prepare dulu query sini ya, bin, nama, email, alamat, telepon, gender. Oke, execute. Ini anggota. Oke, kalau dia berhasil ya. Sip. Selanjutnya kita coba refresh kembali. Oke, tambah Rizky, alamat. Oke, dia undefined index txt alamat email. Oke, txt email itu double L ya. Oke, kita refresh saja langsung. Oke. Unsettled bin. Oke, kalau gini biasanya ada masalah di bagian sini. Insert into. Oh, MySQL i. Bentar. Sebenarnya bisa gini juga sih. Oke, coba dulu. MySQL query. Oke. Kemarin ada sih fungsinya di apa? Di PPT yang saya share ya. Coba kita lihat dulu PPT-nya. Mana ya kemarin itu? PPT-nya basic PHP. Ada fungsi register. Oke, register. Nah, ini. Oke, ini dia. Nama, email, password.
Try. Nah, bisa dimasukkan ke try ya sebenarnya. Oke, kita coba masukkan ke try aja ya supaya kita lihat apa errornya. Try. Catch. Oke. So, kita lihat errornya. Nama, email, alamat. Oh ya, sorry. Terbalik ya. Nama. Kita balik aja di sini. Email. Oh iya, sini errornya nih. Telepon. Gender. Oke. Kita coba save. Nah, dia kembali ke anggota. Kita lihat nih, dia sudah tertambah. Kita mau tambah lagi, coba ya. Coba pastikan sekali lagi. Oke, tambah datanya si bisa. Oke. Alamatnya di perempuan. Simpan. Apakah tertambah? Dia tertambah. Oke ya, berarti sampai sini sudah berhasil menyimpan. Form tambahnya sudah selesai. Oke, selanjutnya dua lagi, update dan delete. Oke, kita masuk ke update dulu. Nah, kalau mau update, logiknya adalah saya mengklik, ya harusnya saya mengklik ada action di sini. Saya klik di sini update atau delete. Kita tambahkan berarti ya. Jadi teman-teman silahkan ditambahkan satu tabel lagi. Satu tabel lagi namanya tabel aksi. Gitu ya. Kemudian tambahkan di sini satu. Jadi tambahkan di sini ada ini aja ya. Ini aja. Oke. Coba. Ini ya. Kita ubah begini. Berarti ini adalah edit. Di sini ada ID-nya. Ini kan kita basicnya ID ya. Di sini ada ID. ID-nya karena ID yang menandakan dia adalah primary atau bukan. Coba. Coba ya. Refresh. Nah, seperti ini. Kita mau ubah BTN-nya. Info. Ya. Oke. Atau kita kecilkan ya. BTN SM. Nah, sekalian deh kita tambahkan deh untuk hapus ya. Kita tambahkan hapus. Cuman kita mau di sini hapus. Ya, kemudian kita mau ubah di sini. Oke, gimana? Nah, oh berarti bukan ya. MDI trash. Enggak begini kah? Oke, kalau kita ragu, kita bisa melihat di template sebenarnya itu biasanya ada icon. Icon material design. MDI itu material design. Coba ya. Atau delete ya mungkin. Nah, coba cari.
Ah ya, MDI delete berarti ya. Oke, kita ganti ke delete. Ini kita ganti ke war. Oke, kita M1. Margin ya kalau yang satu itu. Ya, margin. Oke, kita coba lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, harusnya terbalik ya. Coba kita hapus saja portrait. Nah, seperti itu. Oke, harusnya kita klik edit, dia akan memunculkan juga bagian sini, formnya. Dia akan muncul formnya, tapi lengkap dengan namanya. Oke, jadi kita mau apa namanya? Menuliskan si editnya ya. Kita tangkap dulu ini. Apakah dia ada? Else if itu kan. Berarti di sini edit gitu ya. Berarti ini. SQLi read for edit. Berarti di sini harus ada where-nya. Where ID sama dengan si apa namanya? Parameter get ID. Edit ya. Oke. Nah, kemudian kita tulis edit dengan si MySQLi ini ya. SQLi atau langsung ya page result query. Ini satu ya. Salah ya. Coba kita lihat lagi. Dia di form login. Login dan generation. Oh ini. Kita boleh fungsikannya. Oke. Ini kita hapus saja. Hmm. Oke. Oke. Nah, di sini
Berarti kita harus ada percabangannya. Actionnya adalah edit anggota ketika dia ngedit. Kalau dia tambah, berarti dia tambah anggota. Jadi di sini kita coba or dia edit ya. Kemudian kita mau kita mau buat saja ini. Fungsi aja ya di sini. Oke, sudah benar ini. Kita fungsikan yang ini fungsi tambah ya tadi ya, tambah. Gitu ya, tapi ini kita membuat parameter nama apa variabel ya. Ini semua dan sini. Cuman ini kayak gini dikosongkan ya. Dan aksi. Aksi adalah tambah ya. Di sini aksinya adalah edit anggota. Oke. Nah, nanti di sini kita print gitu ya. Nih, aksi. Oke. Kemudian kita mau menampilkan value semua di sini. Value berarti ini nama. Jadi di sini tadi harusnya ada juga seperti ini. Ya. Nama. Kita edit. Oke. Nama. Alamat. Lalu telepon dan sumber. Oh ya, satu lagi yang dilupa. ID. ID-nya ID. ID. Oke, berarti kita di sini harus menambahkan parameter apa ya elemen baru ya di setelah form. Tetapi dia itu tipenya hidden. Ini untuk menangkap ID aja. ID ini tidak perlu sampai sini. Di sini harusnya ID. Tujuannya apa? Nanti kita jelaskan ya. Kalau dia atau nantilah kita jelaskan. Kita coba dulu ya, buat ya. Kita selesaikan dulu ini. Email. Kemudian telepon. Kemudian kalau teks area itu bukan value ya, tetapi langsung di sininya. Alamat. Ya. Kalau di sini itu kita harus ada fungsi ya. Seperti ini. Jika si gender sama dengan 1 ya, di sini selected. Oke, seperti ini. Coba ya. Kita coba dulu. Kita ini sama dengan 0. Oke, kita coba. Oke, lah, kok ada koneksi ya? Koneksinya harus diganti dengan MySQLi. Koneksi, mana koneksi? Oh ini.
Koneksinya harus diganti dengan MySQL. Oke. Oke. Query. Query 38. Oh ya, harusnya query read for edit. Ada. Nah, seperti ini ya. Oh, ini yang belum berfungsi. Selectnya berfungsi. Enggak ya? Begini. Kalau gitu, cobain. Oke. Nah, ya, kita edit si Zahra. Nah, Zahra yang muncul. Lalu kita edit nih, Bone Sulsel. Nah, harusnya kita simpan itu dia akan edit anggota. Oke, fungsinya sama dengan yang tambah anggota. Jadi kita coba copy paste saja ini. Gitu ya. Copy paste ke sini. Edit anggota. Sama fungsinya ini. Yang berbeda hanya di sini. Gitu kan? Perbedaannya di sini. Jadi kita mau fungsikan ini. Oke. Silahkan ya. Kalian boleh pause videonya. Nanti silahkan nonton. Diikuti. Oke, ini kita hapus saja. Tanda tanya. Tanda tanya lagi. Tanda tanya lagi. Tanda tanya lagi. Tanda lagi. Kemudian di sini tanda tanya. Oke, kita ganti di sini S-nya, tambahkan S-nya karena dia 6. ID. Nah, berarti ID di sini harus ada ya. ID txt ID. Txt ID ya. Txt ID. Oke. Txt ID. ID oke. Ini update. Query update. Oke. Nama, alamat, email, alamat dulu ya. Email dulu ya. Email, alamat, telepon, gender, ID. Oke. Harus sesuaikan ya urutannya. Baik, kita coba lagi edit si Dila 11 tadi ini. Oke, namanya. Radiator edit. Nah, ini dia. Oke, kita mau edit lagi. Ini nomor teleponnya. Oke. Email. Simpan. Nah, dia teredit. Oke ya. Nah, saya mau jelaskan tadi nih. Coba ya. Kalau kita nambah, coba kita inspect. Ini kan ada penambahan form tadi ya, yang sengaja kita hilangkan hidden. Karena ceritanya kalau kita nambah data, berarti kan txt ID-nya ini null. Tidak ada isinya ya. Itu yang menandakan dia nambah. Kalau kita edit, gitu ya, edit. Nah, di sini value-nya akan jadi 1. Karena basicnya ini yang kita gunakan untuk mengedit. Gitu ya. Jadi nanti ada perintah update where from where ID sama dengan berapa. Gitu ya, ID sama dengan 1. Makanya dia ngedit. Ini fungsinya. Gitu ya. Kalau dia kosong berarti nanti harusnya kalau kita simpan ini itu tidak tersimpan atau tidak teredit di Bambangnya. Gitu ya. Jadi fungsinya itu. Oke. Selanjutnya mungkin kita mau menghapus. Jadi data ini
kita mau coba hapus. Contoh ya, si siapa? Rizky ini ya, nomor 10 ya. Kita hapus, harusnya dia terhapus di sini, gitu kan? Harusnya kan belum terhapus ya, karena belum dibuat fungsinya. Nah, kita coba buat fungsinya. Jadi fungsinya sama yang tadi, kita coba copy paste nih. Oke. Tetapi kita edit di sini adalah hapus. Nah, yang ditangkap di sini hanya ID. Itu kan? Get hapus. Ya. SQL delete. Delete anggota form anggota where ID mana nih? Where ID sama dengan apa? Kan? Ini kita hapus. ID sini. Ini select. Oke. Hanya seperti ini. Ini harusnya delete ya. Delete ini update. Gitu ya. Coba. Kita coba lagi menghapusnya. Ini ya si Rizky ya. Hapus. Nah, mana si Rizky? Nah, dia berkurang kan? Harusnya tadi Rizky di nomor 10. Kita hapus dulu lagi Rizky-nya ini. Tidak ada lagi ya nama selain Rizky. Coba. Terus lagi terhapus. Gitu ya. Oke. Oke, semoga dapat dipahami nih teman-teman semuanya. Jadi kita bisa setting nih satu file saja untuk CRUD satu form, satu data anggota. Gitu ya, dengan mengikuti ini. Oke. Teman-teman semuanya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih mengikuti Ji semuanya? Tes, tes. Waduh. Ya Pak, Ya hadir Pak, Pak. masih Oh, Pak. Masih oke, Pak. ya. Baik. Mungkin seperti itu dulu ya praktikum kita. Ini saya coba WinRAR sebentar, saya kirimkan ke Amirul. Kemudian saya share juga videonya ya untuk diikuti. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman silahkan mengikuti. Jadi kan kita mungkin berakhir ya di tanggal 2 minggu lagi ya. Paling tidak, kalaupun paling lambat itu kita bisa masuk ke 3 minggu. Gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya silahkan berembuk berkelompok semuanya mengerjakan masing-masing tugasnya, mengikuti video ini. Gitu ya. Saya mau apa namanya? Mau menanyakan nih ke teman-teman semuanya. Apakah kita mau progres minggu depan atau kalian mau dikasih kesempatan minggu depan kita skip? Silahkan kerja mandiri. Nanti 2 minggu ke depan kita progres. Kalau sudah ada yang siap, silahkan kita nilai. Kalau belum ada, masih kita kasih kesempatan 1 minggu. Gimana, teman-teman? Tekom F? Ya Pak. Ya Pak. Gimana? Mau dikasih kesempatan 1 minggu dulu atau langsung progres minggu depannya? Kasih kesempatan Minggu depannya di Pak. skip progress dulu Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kalian mengerjakan ya, tetap mengerjakan ya, karena nanti di 2 minggu ke depan itu kita langsung progres ya. Masing-masing kelompok akan memperlihatkan progresnya, presentasi. Baik Pak. Oke, baik. Saya rasa mungkin cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau kalau misalnya terkendala di apa namanya di luar dari pertemuan kita, silahkan dihubungi ya, diinformasikan. Jadi jangan nunggu
harus ketemu baru menyampaikan kendalanya. Jadi setiap saat kalau ada kendalanya kalian boleh langsung menghubungi saya ya. Kalau tidak bisa Baik, kita Pak. selesaikan online, nanti kita ketemu langsung. Jadi saya tidak close harus ketemu di kelas, enggak. Jadi setiap saat kalau misalnya mau ketemu, silahkan dihubungi saja. Ada kendala mungkin di video ini ataukah di pengerjaan proyeknya, silahkan ditemui saja. Jadi jangan beranggap bahwa di perkuliahan saja kita kita ketemu. Gitu ya semuanya. Kalau gitu saya WinRAR ini dan kirimkan ke Amirul ya untuk diikuti. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, rasa. Cukup, Pak. Baik, makasih teman-teman semuanya. Mohon maaf nih karena kita mengganti dari jadi daring. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.